sampaikan bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan, yang tidak ada satupun yang memiliki kesempurnaan seperti Allah. Allahu Ahad juga bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari alam, sumber dari makhluk. Semua makhluk bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan makhluk itu semua selain Allah. Semua ciptaan Allah bersumber keberadaannya dari Allah yang satu tadi. Jadi Allah satu itu dia sumber dari segala selain Allah, sumber dari semua makhluk. Jadi cara kita memahami seperti itu, cara kita meyakini makna ahad itu seperti itu, bahwa Allah sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada seperti Allah. Yang kedua, bahwa Allah sumber segala makhluk. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ahad, esa, bahwa Allah sumber dari segala nilai, sumber dari segala kebaikan, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barometernya. Semua nilai-nilai kebajikan bersumber dari Allah. Maksudnya adalah semua nilai-nilai kebaikan, akhlak-akhlak, kebajikan-kebajikan itu adalah yang ditetapkan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bahwa ahad bermakna bahwa Allah sumber syariat. Sumber hukum Islam itu sumbernya dari Allah, bukan dari yang lain. Kemudian ahad juga bermakna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk kita sembah selain Allah. Makanya Bilal, tahu Bilal Pak ya? Ketika beliau itu dicambuk, disiksa di tengah matahari yang terik, apa bacanya? Apa yang disebutnya? Ahad. Maksudnya apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia yang satu. Maksud ahad di situ yang beliau inginkan seperti itu. Ahad. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, karena orang Quraisy yang menyiksa dia itu kan menyembah berhala. Salah semuanya, itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Jadi ketika kita membaca ahad, di situ ada keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surat Al-Ikhlas ini dikatakan sepertiga Al-Quran karena mengandung ajaran tentang ketauhidan dan mengajarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke yang kedua, Allahu Somad. Allahu As-Somad. Allahu itu adalah yang disifati, sesuatu yang disifati. As-Somad sifat. Jadi Allah disifati dengan As-Somad. Apa As-Somad itu? Nah, ini Pak. Makna pertama dari As-Somad adalah, ini banyak ulama tafsir, ada tafsir menjelaskan maknanya. Kita ambil beberapa garis besarnya. Yang pertama, As-Somad itu, Bapak sekalian, adalah tempat di mana semua makhluk menggantungkan harapannya, permintaannya, kebutuhannya kepada Dia Allah. Kalau Bapak baca terjemahan Quran itu, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Yang lebih mudah untuk kita pahami, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lebih lebar lagi, Allah tempat meminta, bergantung, berharap, tempat menyandar, meminta pertolongan semua makhluk. Bukan hanya kita, semut pun menghajarkan Allah keberadaannya.
Tanpa Allah tidak ada, tidak akan bisa seumur hidup. Ikan, ayam, sapi, kambing, sampai matahari tidak akan mampu berdiri matahari di atas kita dengan aman, Pak, tanpa menyandarkan kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita, Pak. Tempat kita menyandarkan kebutuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sendiri sekalian untuk bisa duduk di sini dalam keadaan aman, nyaman, enak, itu karena kita menyandarkan kekuatannya kepada Allah. Tidak bisa, kekuatan itu bukan dari kita. Kekuatan itu adalah dari Allah. Karena kita tidak memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki bersumber dari Allah. Nyawa yang dengan nyawa itu kita bisa hidup, kesehatan, kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tangan pun, kaki pun dari Allah. Allah berkehendak, Allah bisa saja berkehendak sesuatu pada hambanya. Ada yang tidak punya tangan, betul? Ada yang tidak punya kaki, betul? Ada yang kupingnya bermasalah, ada yang matanya tidak bisa melihat. Nah, Allah berikan semua itu kepada kita. Nah, dengan demikian sekalian, bukan berarti kita lupa bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya membuat kita ingat kepada Allah. Nah, itu makna pertama, bahwa Allah tempat makhluk menggantungkan harapannya, kebutuhannya, permintaannya hanya kepada Dia. Itu makna yang pertama. Ini bukan sakatul maut, Pak. Inna lillahi, ini bukan sakatul maut. Saya lanjutkan sekalian. Jadi makna as-samad yang pertama, Allah tempat bergantung, berhajat semua makhluk. Ini juga sekalian, ini Bapak sekalian yang saya sampaikan ini materi yang memang perlu konsentrasi karena maknanya sangat dalam sekali. Kita tidak bisa, Pak, setengah-setengah, Pak. Kalau mau menangkap sempurna memang konsentrasinya. Ini bukan ilmu kaleng-kaleng, Pak. Ini ilmu sepertiga Quran ini. Ketika Allah mengatakan Allah tempat bergantung, berhajat semua makhluk, itu dalam waktu yang sama Allah mengatakan dengan sifatnya as-samad ini bahwa aku, kata Allah, mampu mengabulkan apapun yang diminta oleh makhlukku. Apapun hajat makhlukku kecil bagiku. Pak ya, namanya tempat bergantung. Kalau Allah sudah mengumandangkan bahwa Allah tempat bergantung, tempat berhajat sama makhluk, di waktu yang sama Allah mengumandangkan bahwa aku sanggup mengabulkan, memenuhi apapun kehendak dari makhlukku. Nah, kita, Pak, permintaan kita berapa, Pak? Lawang matahari yang besarnya itu, Pak, luar biasa besarnya, sanggup dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggup memancarkan panas yang menyinari alam dunia ini, mampu beredar dengan aman, tidak tabrakan, dan pusat tata surya itu dalam kendalinya. Apalagi permintaan kita yang kita sendiri, Pak, kalau dibandingkan dengan makhluk alam jagat raya ini, planet-planet, Pak, tidak kelihatan kita ini, Pak. Jangankan kita, Pak, bumi ketika dibandingkan dengan benda-benda alam raya, titik, Pak, malah tidak kelihatan. Saking kecilnya bumi dibandingkan dengan alam raya ini. Apalagi kita, Pak. Makanya kenapa ini bagus, surat Al-Ikhlas ini bagus sebagai pembuka doa. Kenapa dia mampu membuat doa itu menjadi dekat untuk dikabulkan Allah? Karena ketika kita membaca Allahus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad,
Al-Ahad As-Somad. Al-Ahad As-Somad. Dia yang Maha Esa dengan makna yang saya terangkan tadi di awal. As-Somad, tempat saya bergantung, mengajukan permohonan, dan saya yakin sangat kecil bagimu ya Allah untuk mengabulkan apapun permintaanku. Makanya sekalian dalam berdoa, jangan kita tidak yakin dengan Allah. Jangan ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Minta apapun yang kita minta, dan minta jangan tanggung-tanggung. Aku bisa ngaji jadilah. Salah itu Pak. Kalau bisa ngaji, tidak rajin ngaji untuk apa? Aku punya anak, 2 jadilah. Ngapa nak minta 2? Mintalah 12, 15, 10. Betul lah Pak ya? Ya Pak, mohon maaf Pak. Bapak yang sudah usia 50-60 tahun, yang anaknya 2-3 Pak. Sikok ke Surabaya, sikok ke Jakarta. Sudah 2 laki bini, nah berdua banyak kesepian. Betul lah. Nah, sekalian, saya lanjutkan. Jadi berdoa itu Pak, makanya Allah paling tidak suka orang berdoa tapi tidak yakin dia dengan doanya sendiri. Itu samanya menyepelekan. Ibaratnya begini Pak. Tidak usah kita bicara presiden Pak ya, bicara gubernur Pak. Pak Gubernur, aku nak haji, pingin Bapak naikkan aku haji. Tapi dalam hati, dan gubernur itu tahu bahwa tidak akan mungkin gubernur ini pacak ngajikan aku. Dan gubernur tahu itu Pak. Hati kita tuh terbaca, misalnya terbaca oleh gubernur. Sakit hati tak Pak Gubernur Pak? Kata hati kita ngomong, dan gubernur tahu, agak baik gubernur tahu. Tidak akan mampu dia. Tidak akan mampu. Tersinggung tak gubernur Pak? Singgung Pak. Kecil gini bagi gubernur itu Pak. Dia punya jatah, dia punya wewenang untuk menghajikan orang Pak. Atau Pak Gubernur, aku tolong bantu aku nak bangun rumah aku kebakaran atau apa. Minta 100 juta be. Tapi orang yang minta ini Pak ragu-ragu, tidak sungguh-sungguh. Dan terbaca oleh gubernur. Tidak akan mampu dia bantu aku semua itu. Singgung tidak Pak Kira Pak? Singgung Pak. Itu manusia Pak, manusia Pak. Apa lagi Tuhan kita Pak? Allah tersinggung. Bagaimana Allah tersinggung itu bukan tidak tahu kita cara tersinggungnya Allah, tidak tahu Pak ya, karena Allah bukan makhluk. Tapi dalam bahasa kita Allah tersinggung, menyakiti Tuhan kita sendiri. Maksudnya kita menyepelekan, merendahkan Tuhan kita. Tidak boleh kita menyangsikan, meragukan, menganggap Allah itu tidak mampu. Itu tidak boleh Pak, pantang. Makanya ada dalam adab berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau Engkau mau ya Allah kabulkanlah ya Allah. Tidak boleh. Kalau Engkau mau ya Allah, minta itu serius. Ya Allah, kalau Engkau berbaik hati ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Tapi kalau Kau tidak berkenan, tidak apa-apa ya Allah, ya Allah. Ini penghina, ini namanya orang tidak ngerti dengan ilmu. Tidak ada orang yang mampu Pak menghadapi akhirat kalau dia tidak membekali dirinya dengan iman dan amal soleh Pak. Tidak ada yang mampu Pak. Makanya kita nih Pak, bersyukur kita Pak sama-sama di sini Pak, meningkatkan ilmu kita, mengharap semoga dengan ilmu itu Pak bertambah amal kebaikan kita. Ngapa amal kebaikan kita ini kurang Pak? Karena ilmu kita kurang Pak. Hidayah ilmu itulah yang menggerakkan orang untuk banyak beramal. Makanya orang yang nggak mau Pak ya menghadiri majelis. Kalau lihat televisi bukan ceramah yang dilihatnya, berita-berita gitu-gitu baik Pak. Ini bisa menimbulkan kemiskinan amal soleh. Dan pasti jangankan orang yang kurang amalnya Pak, orang yang rajin beramal soleh pun akan menyesal ketika dia mati Pak. Menyesal Pak. Jadi Allah tempat bergantung dan Dia mampu mengabulkan apapun
permintaan makhluknya. Makna yang kedua dari as-somad, bahwa as-somad itu adalah sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kesempurnaan dalam segala sifat-sifatnya. Allah maha melihat dan sempurna dalam penglihatannya, tidak ada celah. Allah mendengar, sempurna dalam pendengarannya. Allah maha penyayang, sempurna dalam kasih sayangnya. Itu as-somad, sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Bayangkan Pak, dalam dapat maknanya Pak, dengan menyebut as-somad, seolah-olah kita sudah mengatakan bahwa Allah sempurna dalam segala sesuatu, sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Ini pujian yang tertinggi juga Pak, selain Ahad. Kemudian as-somad juga bermakna yang ketiga ini Pak, makna as-somad sendiri, bahwa as-somad itu bahwa Allah kekal, tidak ada celah kelemahan. Keberadaan Allah itu selama-lamanya, tidak punah, tidak hilang, tidak hancur, kekal. Kekal dalam kekuatan, bukan kekal dalam kelemahan. Kalau kita Pak, panjang usia 100 tahun, 200 tahun, tetapi ketika usia 100 tahun sudah fisik tidak seperti muda waktu 20 tahun. Wajah sudah tidak segar. Tapi Allah tetap kekal dengan kekuatan, dengan kesempurnaannya. Jadi Hasan Basri mengatakan bahwa huwal baqi ba'da khalqihi al-hayyul qayyum alladzi la zawala lahu. Jadi Hasan Basri dan Qatadah mengatakan bahwa Allah itu as-somad itu yang hidup, yang tetap hidup walaupun makhluknya binasa. As-somad al-qayyum. Apa al-qayyum itu Pak? Jadi as-somad juga bermakna yang senantiasa mengurusi makhluknya. Bukan sekedar Allah itu tempat bergantung dan dia mampu, tetapi dia tempat bergantung, dia mampu dan dia memang mengurusi makhluknya, senantiasa mengurusi kebutuhan makhluknya. Itu kata-kata somad Pak. Maknanya lafaznya satu, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Lam yalid walam yulad. Nah, sekarang Pak, sebelum saya lanjutkan, kita coba tes ingatan kita Pak ya. Apa maksud as-somad? Saya memberikan makna 3 atau 4 makna tadi. Ada yang bisa mengingatkan kembali, mengulang kembali makna as-somad. Yang pertama, jangan sampai Pak ya, Bapak mendengarkan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Pak ya. Kita tidak maksud begitu Pak. Maksud kita di sini mendengarkan kuping kanan sudah Pak, tidak lagi keluar. Maksudnya maksud kita memang kita dapatnya ilmu. Ini sekarang saya mereview kembali Pak ya, untuk mengulang-ulang ingatan kita Pak ya, untuk penguasaan. Apa maksud as-somad yang pertama Pak? Tempat berhajat, bergantung, meminta segala makhluknya. Dan Allah mampu mewujudkan, mengabulkan apapun kebutuhan hajat dari makhluknya. Yang kedua, apa yang kedua Pak? Allah memiliki segala sifat-sifat, memiliki kesempurnaan dalam segala sifat-sifatnya. Allah sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Yang ketiga, Allah hidup yang selalu hidup kekal walaupun makhluknya binasa.
Yang keempat apa Pak? Allah senantiasa mengurusi makhluknya, Al-Qayyum. Makanya Pak, ketika kita berdoa dengan kita paham makna Al-Ahad, makna As-Samad Pak, disitulah letaknya doa kita bertaji Pak. Nah, saya sudah menuliskan Pak ya, bacaan yang kita baca sebelum kita berdoa dari surat Al-Ikhlas ini. Belum saya bagikan karena saya akan menuliskan dulu artinya. Karena saya menuliskan juga di sana Sayyidul istighfar yang paling tinggi, bahwa semua itu tidak akan banyak pengaruhnya kalau kita tidak tahu artinya. Jadi saya akan melengkapi dulu dengan artinya, terjemahannya, baru saya sharekan, saya bagikan. Karena sekalian, kita jangan sampai, Pak, ini termasuk untuk kita Pak ya, evaluasi buat kita Pak. Bukan hanya masalah bacaan sholat yang kita harus tahu artinya Pak, doa kita sendiri Pak, ya kita harus tahu apa yang kita minta. Jangan kita berdoa baik Pak, tidak tahu yang kita minta. Jangan kayak itu Pak, doa kita sejam, tapi tidak tahu yang kita minta, itu tidak bagus Pak. Ya, mudah-mudahan kayak itu Pak, mudah-mudahan kayak itu Pak. Iya, sejam doa, tapi kau minta apa? Tidak tahu. Makanya Pak, doa yang kita hafalkan itu kita harus hafal juga artinya, dihafalkan artinya Pak. Kecuali kalau kita ngerti bahasa Arab, dan dihafalkannya nggak tergambar maksudnya apa. Nah, lanjut Pak ya. Lam yalid. Nah, kalau baca Pak jangan lupa qalqalahnya. Di sini banyak qalqalahnya Pak ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan tak dibaca qalqalah Pak. Kalau imam atau baca sendiri. Kalau imam itu tak baca qalqalah, itu aib itu bagi pendengarnya. Lam yalid, apa artinya lam yalid Pak? Lam yalid apa artinya Pak? Lam tidak, yalid beranak. Walam yulad, walam dan tidak yulad, apa yulad Pak? Diperanakkan. Lam yalid, Allah tidak beranak. Maksudnya Allah tidak punya anak. Maksudnya juga Allah tidak punya bini, tidak punya istri. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak punya bapak ibu, tidak punya kakek nenek. Nah, ini sekalian membatalkan akidah Nasrani dengan sangat gamblang. Dengan ayat yang ketiga surah Al-Ikhlas ini Pak, langsung runtuh Pak agama Nasrani yang Trinitas itu Pak. Tidak berkutik. Jadi ibarat dengan ayat yang ketiga surah Al-Ikhlas ini Pak ya, lam yalid ini Pak, orang yang berakal, yang pakai akalnya Pak, langsung meninggalkan agama Nasrani bila dia dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa Pak? Inilah Pak akidah yang masuk akal. Kalau Allah beranak, berarti Allah punya istri. Punya istri menandakan Tuhan tidak berkuasa. Keberadaannya masih membutuhkan yang lainnya. Pantaskah demikian dikatakan Tuhan? Makanya Allah tidak beranak. Allah punya anak, berarti Allah membutuhkan keberadaannya dengan penerusnya. Mana mungkin dikatakan Tuhan kalau dia masih membutuhkan anak untuk melangsungkan keberadaannya. Makanya Allah tidak beranak. Pak, kalau Allah beranak, nanti anaknya punya anak lagi. Anaknya punya anak lagi. Banyak gino Tuhan. Senting rasanya Pak kalau berkeyakinan tidak sesuai dengan Al-Ikhlas ini. Pening kepala kita Pak. Betul Pak? Lah berapa juta Tuhan? Karena Tuhan beranak. Kita mungkin bisa beranak 10. Tuhan pacak sekali beranak 1 miliar.
Tuhan kan, yang Tuhan kan. Berat bingung kita Pak. Maka kita alhamdulillah Pak ya. Islam ini Pak, bersyukur kita Pak. Alhamdulillah ala nikmat Islam. Bersyukur kita Pak, diberikan Allah nikmat Islam sehingga kita tidak pening Pak masalah akidah Pak. Wong Kristen Pak, tak pening tempat ini Pak. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Artinya Allah itu bukan anak dari bapak dan ibunya. Dan ibu bapaknya bukan bukan pula Allah itu berasal dari bapak dan ibu yang punya kakek dan nenek. Jadi Allah itu bukan anak dari bapak dan ibu, bukan juga cocong dari kakek dan nenek. Dengan demikian Pak, jangan sampai kita sebagai orang tua, anak-anak kita Pak, berpikir dari mana asal usul Tuhan. Itu tidak boleh Pak, karena Allah dalam akidah kita, Allah keberadaannya qiyamuhu binafsi. Allah keberadaan Allah tidak bergantung dari yang lain. Keberadaan Allah tidak membutuhkan bapak dan ibu, tidak membutuhkan penciptanya. Kalau waktu kita kecil Pak ya, mungkin Pak waktu kita SD mungkin Pak ya. Tapi pikir-pikir di otak kita waktu kita sendirian melamun, Pak ya, Tuhan. Berarti Tuhan ini diciptakan cak mana ya? Mungkin dia ini ada yang menciptakan dia. Itu kan waktu anak-anak Pak ya, yang belum belajar akidah. Nah ini Pak, keyakinan seperti ini perlu dikasih tahu anak-anak kita. Kadang-kadang mereka tuh bingung Pak, bertanya asal usul Tuhan. Dari sini yang membuat anak itu kurang keimanannya, kurang pengetahuan ketauhidannya, bahwa Tuhan itu tidak memiliki bapak, ibu, kakek, nenek. Dia tidak diciptakan dari siapapun. Dia berdiri sendiri. Kita tidak mampu memikirkan zat Allah, Pak. Karena memang kita tidak sanggup, Pak. Kita kecil sekali, Pak. Kalau kita memikirkan zat Tuhan, Pak, bisa gila, Pak. Bisa gila, sinting, dan bisa jadi ateis. Makanya orang-orang filosof, bukan filosof yang muslim Pak ya. Kalau filosof muslim dia pasti dia akan dipengaruhi oleh Quran yang lain-lainnya, ayat yang lainnya. Yang filosof yang bukan muslim itu bisa bingung Pak, tidak bisa menangkap kebenaran. Yang ada hanya dalam Islam, yang ada hanya dalam Islam saja, tidak di luar Islam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, tidak ada lahu baginya. Kufuwan, apa kufuwan itu? Tidak ada. Yang lahu semisal baginya kufuwan, sekutu, semisal, ahad, seorang pun. Tadi kul huwallahu ahad Pak ya. Esa. Ahad di sini beda dengan makna ahad yang pertama. Pak ya. Pak ya. Sama penyebutannya tapi beda makna. Yang pertama sifat Allah ahad. Di sini ahad maknanya sesuatu. Seorang manapun. Ahad, jaa ahadun, datang seseorang. Jaa ahadun, seseorang datang. Bukan datang yang esa, bukan. Ini maksudnya apa, Pak? Kenapa ini disebutkan Allah? Kok tidak cukup sampai ayat ketiga saja? Kok disebutkan yang keempat ini? Ini kan ayat yang keempat, Pak. Ini untuk lebih mempertegas, juga untuk menjelaskan kepada kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada siapapun yang menyamai Allah, yang seperti Allah. Sama dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini maksudnya apa, Pak?
Maksudnya adalah banyak, Pak. Di antara maksudnya adalah pertama bahwa kesempurnaan Allah. Tadi kan as-samad itu kan Allah memiliki sifat yang sempurna, memiliki segala sifat-sifat, memiliki kesempurnaan dalam segala sifat-sifatnya. As-samad memiliki kesempurnaan dalam segala sifat-sifatnya. Itu as-samad. Nah, kalau di ayat ini kesempurnaan Allah itu tidak ada yang menjamai Allah. Tidak ada yang seperti Allah dalam kesempurnaannya. Jadi ketika dia berkehendak, semuanya tunduk. Tidak ada yang mampu menangkis kehendak Allah. Gubernur berkehendak, Pak, pacak dipatahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri berkehendak, pacak dipatahkan oleh Presiden. Presiden berkehendak bisa dipatahkan oleh PBB. PBB berkehendak, pacak dipatahkan oleh malaikat Israel. Ya kan? Kita, anak kita, Pak ya, kita ni orang tua. Kehendak kita pacak dipatahkan oleh anak kita. Bapak nak ke pasar, tak usah lah Pak. Aku pergi ke pasar, kata Pak. Bapak nak ke Jakarta, tak usah lah Pak. Capek Bapak. Kaget be. Kita orang tua pasti pacak kalah dengan anak kita, Pak ya. Apalagi anak kita dengan kita, Pak. Nah, Allah tidak ada yang seperti Allah dalam kesempurnaannya. Tidak ada yang menyamai Allah, Pak. Kalau begitu, berarti Allah the best. Satu-satunya. Jadi Allah itu unggul. Kan tidak ada yang menyamai, Pak. Di atas segalanya berarti, Pak. Jadi ketika Allah mengatakan tidak ada satupun yang sama seperti Allah, mengatakan bahwa Allah paling tinggi dari segala makhluk, paling tinggi, Pak, paling agung. Kan kita menyamai kan? Dan ini juga bermakna bahwa ketika Allah mengatakan berkehendak, apapun kehendak Allah pasti terwujud. Tidak ada yang mampu menahan kehendak Allah. Makanya, Pak, ini penting kita yakini sehingga kita ketika kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hajatku ini ya Allah sangat mampu Engkau kabulkan, dan ketika Engkau mengabulkan, tidak ada yang mampu menolak itu ya Allah. Nah, sekalian, ini lebih kurang tafsir surat Al-Ikhlas. Nah, ini Bapak sekalian harus menjadi keyakinan kita. Apa yang kita yakini? Apa yang saya jelaskan tadi tentang makna-makna tauhid, makna ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas tadi yang saya jelaskan. Tidak cukup kita hanya memahami yang diterjemahan, Pak. Yang diterjemahan itu ya dia terjemahan yang singkat, membutuhkan penjelasan. Nah, sekalian, sekedar untuk mengulangi tentang keutamaan surah Al-Ikhlas ini, dan sebagai bentuk cara kita mengamalkan Al-Ikhlas ini, Pak, bahwa surah Al-Ikhlas ini mengandung sepertiga Al-Quran. Dalam hal apa? Dalam hal isinya mengandung tauhid, sementara tauhid itulah sepertiga dari isi Al-Quran. Yang namanya tauhid itu tidak hanya disebut dengan lisan kita, tetapi sesuatu yang diyakini. Yang diyakini dari hasil pemahaman kita itu. Kita tidak mampu meyakini Al-Ikhlas ini kalau kita tidak paham. Makanya kita harus paham, setelah paham baru kita yakini betul apa yang sudah kita pahami itu. Nah, kemudian sekalian, surah Al-Ikhlas ini saya bicara singkat tentang keutamaannya, mengulangi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita dicintai oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Allah kalau kita cinta dengan surah Al-Ikhlas ini. Tetapi ingat, Pak, cinta di sini bukan berarti kita baca, bukan, Pak.
Kita dikatakan cinta dengan surat Al-Ikhlas ini kalau kita sering membacanya, paham maknanya, meyakini isinya, mengamalkan isinya. Apa mengamalkan isinya? Kita yakin tadi Pak, Allah sumber syariat, sumber nilai, Allah sumber keberadaan semua makhluknya, Allah tidak ada selain Allah. Allah tempat bergantung semua makhluk dan Dia mampu memenuhi kebutuhan makhluknya. Dia sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Dia yang abadi, yang selalu memenuhi kebutuhan hajat makhluknya. As-Samad. Lam yalid walam yulad. Sungguh Allah tidak mungkin punya anak, tidak mungkin punya bapak. Salah benar keyakinan orang Kristen. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia paling tinggi, tidak ada yang menyamainya. Dia sangat berkuasa, yang tidak terbatas kekuasaannya. Nah, menjadi keyakinan dan itu diamalkan dalam perilaku ucapan kita, Pak. Jadi, Pak, ucapan kita, tindakan kita harus diwarnai dari ketauhidan ini. Jadi jangan kita, Pak, ya sok-sok menyampaikan sesuatu, Pak, kalau itu tidak sesuai dengan yang Allah terangkan. Jadi kita ini, Pak, harusnya bangga, Pak, dengan Quran, bangga dengan hadis Rasulullah. Ngapa? Itu adalah ketika kita bangga, yakin, Pak, ya, dan selalu merujuk pada Quran, itu bentuk bahwa kita itu mengamalkan Al-Ikhlas. Kenapa? Kita sudah mengumandangkan Qul huwallahu ahad. Dia Esa. Esa artinya Allah sumber syariat, sumber nilai. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil nilai selain dari Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran adalah nilai tertinggi, Pak. Syariat itu harus bersumber dari Allah. Jangan ngado-ngado. Misalnya ngadu-ngadu itu apa, Pak? Tidak usahlah haji nak ke tanah haram, pergi ke Bandung Indah, berdoa bersama di situ. Nah, itu namanya mengambil syariat selain dari Allah. Salat itu iling, cukup kita mendabe. Nah, jadilah itu. Nah, itu namanya tidak mengambil dari Allah. Dari apa? Otak manusia. Termasuk juga, Pak, sumber syariat itu adalah tidak menjadikan diri kita ini tunduk kepada selain Allah. Siapa diantaranya, Pak? Apa diantaranya? Tunduk kepada hawa nafsu. Tunduk kepada orang yang memerintah kita, yang dia menyalahi Allah. Kita tidak mau tunduk. Misalnya, atasan kita nyuruh kita untuk korupsi, tidak usah terima, Pak. Walaupun konsekuensinya kita dipecat, dimarahi oleh dia. Nah, termasuk juga misalnya, Pak, ya. Ini mohon maaf, Pak. Misalnya suruh milih suap tadi, Pak, suap. Nah, itu tidak boleh itu, Pak. Itulah yang melahirkan, mohon maaf, ini kita bicara masalah agama, Pak, ya. Itulah yang menyebabkan kita punya wakil-wakil yang tidak bernilai. Karena apa? Yang punya duit yang terpilih jadi anggota dewan. Yang punya duit yang jadi pejabat, wali kota, gubernur. Bukan yang paling bagus agamanya, paling bagus akhlaknya, paling bagus ilmunya. Karena dalam Islam itu, Pak, Allah memilih Talut, Pak, ya, untuk menghadapi Jalut. Kenapa? Karena Allah memberikan bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Talut punya ilmu yang luas dan fisiknya kuat. Jadi apa, Pak? Carilah pemimpin yang pintar dan bodinya masih segar. Janganlah sudah tua. Nah, ini Pak, ini kita bicara Quran, Pak, ya. Bastatan fil ilmi, yang ilmunya luas, fil ilmi wal jismi, yang badannya kekal sehat. Sehat, Pak, ya. Sehat itu apa maksudnya? Fisiknya itu sehat, Pak. Tangannya sehat, matanya jelas. Kalau pakai kacamata, pacak melihat. Kupingnya walaupun pakai alat masih bisa mendengar. Jangan pacak dengar. Kakinya pacak bergerak, jangan pula
dia udah pacak bergerak, susah pula dia kemana-mana Pak ya. Itu Pak ya. Nah, ada lagi Pak cara mengamalkannya. Ada hadis Pak ya. Kita membaca 11 kali Qul huwallahu ahad ini Pak ya, dibangunkan Allah istana, satu istana di akhirat. 20 kali sehari rutin Pak ya. 2 istana di akhirat. 30 kali 3 istana di akhirat. 100 kali berapa istana Pak di akhirat? 10. Nah Pak, kalau kita Pak pengen dapat garansi jaminan masuk surga. Sebentar Pak ya, saya tambahkan ini. Kita ini Pak perlu Pak memperbanyak membaca Al-Ikhlas lebih dari yang lainnya. Jadi bukan lagi mainannya 10, 20, 30 Pak. Agak-agak bilangan 70, 100 mainannya kita sehari-hari Pak. Kalau kita pengen punya dapat garansi. Tetapi bukan sekedar baca Pak. Membacanya dengan kita paham dan kita yakin mengamalkannya Pak. 100 kali satu hari Pak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak? Insya Allah cukup 10 menit. Coba Pak, saya baca Al-Ikhlas. Bapak lihat berapa menit saya bacanya Pak ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa menit Pak? Berapa detik Pak? Berapa detik Pak? Hah? Dah. Coba lihat Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa detik Pak? Sekali lagi Pak. Jengoknya Pak. Enggak, ini Bapak pilih pakai piling be. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling 5 detik Pak. Semenitnya dapat berapa Pak? 12. Kalau 10 menit dapat 120. Taruhlah 10 menit dapat 100 kali gitu Pak. Ayo Pak. Yang penting hafal, paham, yakin, kita amalkan Pak. Insya Allah Pak, kita dicintai Allah. Insya Allah kita dijamin masuk surga. Insya Allah kita diberikan istana yang banyak. Itu lebih penting Pak daripada dunia ini Pak. Dunia yang akan kita tinggalkan. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semoga